Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayeuna kembali deui ka channelna Ki Jagat Abdi Orang Sunda. Ayeuna urang neruskeun deui carita perjalanan Syekh Subakir nu versina nu kadua. Urang buka bae langsung ka carita. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Subakir adalah pada waktu itu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki. Beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gurajat atau India. Dari mereka Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gurajat yang kawin dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka berkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Di antara para ulama yang berilmu tinggi itu ada yang bernama Syekh Subakir. Ia dikenal sebagai pakar ruqyah atau penakluk dan pengusir jin yang mengganggu manusia. Bahwa Pulau Jawa pada waktu itu sangat angker. Pulau Jawa dihuni oleh bangsa makhluk halus berupa dedemit, jin-jin, peripayangan, bekasan, kemang-mang, banaspati, genderuwo, jangkitan, kuntilanak, dan masih banyak lagi sejenisnya. Bahwa sang Sultan Rum, tek asli neng Rum sekarang Turki, telah mengetahuinya dan mendapat bisikan atau ilham dari Tuhan. Mendapat perintah untuk mengisi pulau itu dengan manusia. Setelah itu sang Sultan memanggil patihnya, maka datanglah sang Mahapati di hadapannya. Baginda Sultan berkata, "Hai Patih, aku akan bertanya padamu yang sesungguhnya. Apakah benar berita tentang Pulau Jawa itu? Apa kamu sudah tahu? Katanya masih sepi dan belum ada manusianya. Pulau itu masih hutan belantara." "Benar sekali tuanku, sungguh belum ada manusianya. Beritanya para nakoda yang sering mengarungi samudra berlayar ke Sumbawa melewati Pulau Jawa itu tuanku. Pulau itu membujur dari barat ke timur, terletak di sebelah baratnya Pulau Bali, dan banyak terdapat gunung." Menurut jawaban sang patih, Baginda Sultan berkata dengan pelan, "Hai Patih, kamu bawalah 2 leksa orang kepala keluarga. Cepat,
tempatkanlah di tanah Jawa agar mereka bertani dan berbekali dengan alat-alat pertanian." Demikian Sang Mahapati segera mencari orang-orang pilihan dan bergegas mempersiapkan perlengkapannya. Setelah membayar ongkos pelayaran dan telah siaga dengan mengendarai perahu, lantas berangkatlah Sang Patih bersama 40.000 orang dengan cepat. Rum atau Turki adalah wilayah Eropa Timur. Tak terkirakan berapa jauh perjalanan yang ditempuh menuju Pulau Jawa. Berbagai hambatan dan rintangan mereka lalui hingga akhirnya sampai di Pulau Jawa. 40.000 orang yang terdiri dari 20.000 pasangan suami istri itu ditempatkan di Pulau Jawa. Sementara Sang Mahapati kembali pulang ke negeri Rum. Namun apa yang terjadi? 40.000 orang itu ternyata banyak yang mati. Konon karena diteluh atau dimakan oleh segala lelembut atau makhluk halus. Yang tersisa hanya 40 orang. Mereka akhirnya meninggalkan Pulau Jawa, berlayar kembali ke negeri Rum. Setelah sampai di negeri Rum, mereka dihadapkan kepada Baginda Sultan dan melaporkan sendiri kejadian yang menimpa rekan-rekannya. "Kami banyak yang mati dimakan dedemit, jin dan bangsa sejenisnya." Sang Sultan kemudian memanggil seorang ulama besar yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan ahli ekologi lingkungan. Namanya Syekh Subakir yang memiliki gelar Syekh Maulana. Ulama ini sangat disegani dan dihormati oleh rakyat. Bahkan Baginda Sultan sendiri menaruh hormat kepadanya. Setelah Syekh Subakir datang menghadap, maka berkatalah Sang Baginda Sultan, "Wahai Tuan Syekh Maulana, saya sudah memberi tugas kepada Patih, tapi telah gagal. Sekarang Tuanlah yang saya tunjuk. Pergilah ke Pulau Jawa yang terkenal angker itu. Pasanglah tumbal, tempatkan di gunung yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, supaya bangsa halus yang memakan manusia itu pergi. Dan bawalah orang keliling agar mereka menetap tinggal di Pulau Jawa. Jangan lupa lengkapi mereka dengan persenjataan." Sang Mahapati mendapat titah untuk mempersiapkan segala keperluan perjalanan Syekh Subakir ke Pulau Jawa. Dalam pelayaran itu, Syekh Subakir singgah di tanah Hindustan atau India. Di sana ia mengambil 20.000 orang keling, lalu meneruskan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan Syekh Subakir datang di Pulau Jawa sebagai orang yang waskita. Ia tahu bahwa pusat segala bangsa lelembut adalah di Gunung Tidar. Maka ia langsung menuju ke gunung paling angker itu. Dengan membawa batu hitam yang sudah diruqyat, ia mengelilingi gunung itu. Batu dipasang merata di segala penjuru. Kegiatan ini oleh orang Jawa dinamakan memberi tumbal atau menumbal tanah.
Pengaruh kekuatan tumbal itu demikian dahsyat. Dalam tempo yang tidak begitu lama terjadilah keributan besar. Situasi alam berubah total. Cuaca tadinya cerah berubah menjadi gelap. Angin yang tadinya berembus pelan dan sejuk berubah menjadi kencang. Topan menebas semua yang ada. Kilat menyambar-nyambar. Gemblegar suara halilintar, hujan api, gemuruh suara gunung dahsyat sekali. Api bertebaran kemana-mana. Sekitar 3 hari 3 malam, peristiwa dahsyat yang menggemparkan itu berlangsung. Bangsa lelembut, setan-setan, dan siluman lari menyelamatkan diri karena kepanasan oleh daya gaib Ruqyah Syekh Subakir. Banaspati hanyut mengikuti arus air. Ilulu jangkitan lari tunggang langgang, jin peri parayangan menguasai di lautan. Berkasan, kemangmang, banaspati, genderowo, jangkitan, kuntilanak hanyut semua, hanyut dalam air karena tak kuat menahan panas. Setelah peristiwa menggemparkan itu, alam menjadi tenang kembali, sunyi senyap, pengap, dan gelap gulita meliputi cuaca langit Pulau Jawa. Cahaya matahari tak tembus seakan matahari berhenti bersinar. Alkisah, ada 2 dahyang di tanah Jawa. Keduanya sesepuhnya zaman di tanah Jawa yang mengembun Pulau Jawa, Sang Hyang Semar sebutannya. Dan yang satunya lagi Sang Hyang Togog. Dahyang itu berkedudukan di gunung, kaki gunung sebagai padepokannya, dan telah lama sekali tinggal di situ. Demikian itu yang telah disebutkan. Entah kemana Sang Togog waktu kejadian itu, hingga Sang Semar berkata, "Kakang Togog, di mana engkau? Telah terjadi keributan, kejadian hujan api menghujani bumi, menjadikan penghuninya porak-poranda dan menjadikan berkurang dan terpisah-pisah. Bumi bergelimpangan, mayat tersambar petir, kilat menyambuk angkasa, membakar bumi dan jilatannya. Suara guntur menggelegar di angkasa, gemuruh suara gunung yang bergetar. Entah dari mana datangnya suara, tiba-tiba Sang Togog menjawab, "Aku di sini. Aku tak tahu penyebabnya. Bukankah kamu lebih tahu?" Sang Semar memberikan kabar padanya, "Jika engkau tidak tahu, yaitu ada utusan dari Rum datang ke tanah Jawa membuat rusaknya dedemit. Tumbalnya dipasang merata di gunung. Mari kita ke sana menjumpai sang resi utusan itu. Dia diperintah sang sultan untuk menenung semua dedemit. Aku akan menuntut pada pendeta Rum itu tentang banyak bekasan yang hanyut serta hiruk pikuk buyarnya semua lelembut." Sang Hyang Togog mencegahnya, "Hai adik, jangan dijumpai." Ternyata keduanya berangkat juga untuk menemui sang resi dari Rum itu. Di perjalanan tidak diceritakan, setelah sampai di hadapan Syekh Subakir yang berada di Gunung Kidar,
Dia berkata, "Tuan Subakir, sebagai pendeta, kenapa Tuan datang ke sini membuat kerusakan?" Syekh Subakir dengan belahan berkata, "Kisanak, kau ini siapa? Keluar dari mana Kisanak berdua? Kok baru kali ini aku melihatmu? Lantas, apa yang Kisanak inginkan sampai datang kepadaku?" Sang Hyang Semar belahan juga menjawab, "Ya, saya ini orang Jawa. Saya ingin bertemu Tuan." Si Subakir berkata, "Beritanya tanah Jawa, tempat yang belum ada manusianya, tempat yang masih hutan belantara." Sang Semar langsung menanyakannya, "Nyatanya saya orang Jawa. Saya ada sebelum Tuan datang. Kami menduduki dan menetap di pucuk-pucuk gunung sudah mencapai 9.000 tahun, dan kami berada di Gunung Tidar selama 1.001 tahun." Sang pendeta heran mendengarnya. "Hai kamu, ini bangsa apa? Apakah kamu ini sungguh-sungguh manusia? Umurmu panjangnya bukan main. Sedangkan saya belum pernah tahu orang yang umurnya mencapai 1.000 tahun. Umurmu lebih panjang dari Nabi Adam alaihissalam. Hai Kisanak, mengakulah, berterus teranglah padaku. Rupanya kamu bukan manusia hingga umurmu melebihi umur Nabi Adam." "Wah, umurmu sangat panjang jika kamu manusia.